wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Subuh hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ta'lim ya. Dalam hal ini adalah pembahasan aspek agama. Salah satu aspek agama yaitu fikih ya, atau secara umum disebut sebagai syariah. Saya mulai dari ide pembaharuan yang diusung oleh para pembaharu, termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah, bahwa pembaharuan atau tajdid itu adalah dalam semua bidang, mulai dari akidah, syariah, dan secara umum adalah akhlak. Pembaruan di dalam akidah adalah proses menjernihkannya dari unsur-unsur yang mengotori tauhid. Sebab itu pembaharuan dalam bidang akidah itu adalah mengembalikan akidah Islamiyah kepada tauhid yang diajarkan Nabi dan diajarkan para Nabi, yakni membersihkannya dari, kalau di dalam Muhammadiyah, dari TBC ya, dari takhayul, bid'ah dan khurafat yang sudah sedemikian kuat ya, mengaburkan kejernihan tauhid tadi. Sementara itu pembaruan di bidang syariah itu adalah mengembalikan sumber agama ini kepada sumber yang sebenarnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalam istilah kita adalah As-Sunnah Al-Maqbulah. Memang tentu saja kita tidak menafikan bahwa telah banyak muncul tumbuh berbagai macam pendapat di dalam fikih, yang itu adalah khazanah atau kekayaan bagi umat Islam. Tetapi yang disebut sebagai pembaruan di bidang syariah itu adalah bukan memilih dari pendapat-pendapat yang ada, tetapi menjadikan pendapat-pendapat itu sebagai batu loncatan untuk memperoleh satu putusan hukum yang diyakini terdekat atau paling dekat dengan spirit yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu bahwa sumber syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki jumlah yang sangat terbatas. Wafatnya Nabi SAW, berhentilah wahyu, berhentilah juga hadis Nabi. Padahal yang terjadi di lapangan itu adalah tidak seperti yang mungkin ya dibayangkan oleh masyarakat Islam atau oleh generasi awal umat Islam. Dengan wafatnya Nabi tidak menjadikan agama Islam ini kemudian menyusut dan semakin sedikit pengikutnya, tapi sebaliknya, dengan wafatnya Nabi, agama Islam ini justru semakin banyak pengikutnya dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang tentu saja itu tidak bisa tercover ya secara apa adanya oleh dalil-dalil yang jumlahnya terbatas tadi. Nah, karena
agama Islam itu turunnya adalah di wilayah yang khas, yaitu di Arabia. Ya tentu dengan segala macam budaya, dengan segala macam sumber daya alamnya, dengan segala macam flora dan faunanya, itu sedikit banyak memiliki perbedaan dengan wilayah-wilayah baru yang sangat jauh dari Arabia. Ya katakanlah wilayah timur jauh yang ada di tempat kita ini ya. Sehingga banyak komoditas, banyak barang yang tidak ditemukan padanannya pada masyarakat Nabi itu muncul ada ya. Sehingga katakanlah ada ganja, ada tembakau, ada macam-macam binatang yang tentu saja itu tidak ditemukan pada zaman Nabi, yang juga memerlukan keputusan hukum. Nah, atas fakta-fakta seperti itu maka muncullah yang disebut sebagai ijtihad, yaitu seorang alim yang memiliki kedalaman ilmu, yang mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali aspek hukum yang terdapat di dalam dalil-dalil itu, yang dipakai untuk menjawab tantangan yang dihadapinya ya. Ya kalau kita bicara idealitas gitu ya, mungkin idealnya itu setiap zaman, setiap generasi ada nabinya ya, supaya tidak sulit-sulit di dalam memutuskan hukum itu. Cuma terlanjur ditetapkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir ya, sudah, makanya ijtihad itu yang dipakai sebagai cara oleh para ulama untuk memutuskan hal-hal baru yang tidak ditemukan padanannya pada zaman Nabi. Kan ayat mengatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan pamungkasnya para nabi. Ya sudah, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tapi ijtihad untuk memutuskan hukum satu persoalan yang tidak ditemukan di dalam dua sumber syariat tadi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, juga memiliki legitimasi atau memiliki dasar normatif dari sumber-sumber agama itu. Paling tidak ada ayat yang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Apabila kalian terjadi tanazu', terjadi perbedaan pendapat di dalam memutuskan hukum sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Maknanya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada As-Sunnah. Ar-ruju' ilal Quran war-ruju' ila sunnah itu bukan berarti kemudian mengacu kepada ayat yang ada di situ, kemudian mengacu kepada teks hadis atau matan hadis yang ada di situ. Seandainya ayatnya ada, seandainya hadisnya ada, ya tidak perlu ada tanazu, tidak perlu ada tanaza'tum. Tapi maksudnya adalah kepada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Karena di dalam Al-Quran itu ada kasus, ada prinsip, ada kasus, ada prinsip, kan gitu. Kalau kasusnya pembagian waris misalnya, prinsipnya kan keadilan. Kalau kasusnya masa iddah, prinsipnya kan membersihkan memastikan keadaan rahim seorang istri tadi, baik yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun yang ditalak oleh suaminya dan lain sebagainya. Sehingga kembalinya itu adalah kepada prinsip-prinsip tadi. Juga hadis Nabi yang masyhur ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Nabi bertanya ya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, kaifa tahkumu idza urida laka qada'un?" Hei Mu'adz, bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan kepadamu persoalan hukum? Mu'adz mengatakan, ahkumu bi kitabillahi, saya akan memutuskan perkara dengan kitabullah. Nabi bertanya lagi, fa ilam tajid, jika engkau tidak mendapatkannya, fa bi sunnati rasulillahi, maka dengan sunnahnya Rasulullah.
Fa illam tajid, maka jika engkau tidak mendapatkannya, Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi, aku akan menggunakan ra'yu, akal pikiranku untuk berijtihad, wala alu, dan aku tidak melampaui batas. Jadi Nabi SAW sudah memberikan satu sinyal ya, bahwa pada saatnya memang ada persoalan-persoalan yang tidak tercover oleh ayat-ayat, yang tidak tercover oleh hadis-hadis itu. Makanya kemudian ada yang namanya ijtihad yang dilakukan oleh mujtahidin. Lah ijtihad zaman dulu sifatnya fardi, individual. Jadi ada seorang alim yang memiliki kedalaman ilmu ya, kemudian melakukan ijtihad. Memang kalau kita bicara kitab-kitab tentang ijtihad, di situ disebutkan tentang syarat-syarat mujtahid ya. Syarat-syarat mujtahid itu panjang. Sehingga seakan-akan bisa dikatakan bahwa tidak akan ada lagi mujtahid yang memadai selepas mujtahid generasi awal, yakni ya setidaknya a'immatul arba'ah ya, 4 mazhab yang ada. Itu keyakinan itu yang kadang-kadang bahkan pada akhirnya menumbuhkan kejumutan atau kebekuan berpikir di tengah-tengah umat Islam. Makanya kemudian di Muhammadiyah misalnya kalau memang mujtahid mutlak atau mujtahid yang sifatnya individual itu tidak ada, maka kita menggunakan ijtihad jama'i, ijtihad yang sifatnya kolektif, ijtihad yang sifatnya kolektif. Apa sih persoalan yang dibahas? Misalnya transplantasi organ tubuh, kan belum pernah ada pada zaman Nabi transplantasi organ tubuh. Nah, kita manggil ya, siapa sih dokter yang ahli di bidang itu, diundang, diminta bicara sedetail-detailnya bagaimana sih proses orang transplantasi organ tubuh itu. Baru kemudian para fuqaha memutuskan persoalannya. Buktinya ya sampai sekarang sudah berapa puluh tahun Pak Dahlan Iskan itu hepar atau hatinya itu kan sudah milik orang lain yang orangnya sudah tidak tahu, ya sudah meninggal lah orangnya ya. Katanya teman-teman, heparnya yang asli itu disimpan di rumahnya di dalam sebuah toples yang di situ ada air raksa ya, ada toples, ada air raksanya, terus hatinya Dahlan Iskan yang asli itu disimpan di situ ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kaulah pujaan hatiku, yaitu yang dipuja ya hati yang dalam toples tadi. Baik, di antara nalar ya, nalar ijtihad majelis tarjih yang tadi kita katakan ijtihad jama'i itu adalah apa yang disebut sebagai asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Asumsi integralistik ialah mengumpulkan seluruh dalil yang saling terhubung. Sementara asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang, dari norma yang paling bawah hingga norma
yang paling atas. Hadirin, dalam metode penafsiran Al-Quran ada yang namanya metode maudhu'i. Karena ada metode tahlili, ada metode maudhu'i, ada metode ijmali ya, dalam tafsir Al-Quran. Kalau metode tahlili itu ya urut kacang, maksudnya setelah Al-Fatihah ya di Al-Baqarah terus sampai surat An-Nas, namanya metode tahlili, analitik. Kalau metode maudhu'i itu ya tematik. Kita ini sedang bicara apa? Kita ini nggak bicara tentang penjelasan Al-Quran tentang ekonomi, maka semua ayat yang bicara ekonomi itu dihadirkan untuk dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya asumsi integralistik. Kita ini sedang bicara tentang konsep harta di dalam Al-Quran, maka semua kata-kata mal, amwal dan seterusnya itu dihimpun untuk dikaji secara integral. Kita ini bicara tentang konsep Al-Quran tentang manusia, semua yang bicara manusia. Setiap ayat yang ada kata-kata an-nasu, ada kata-kata al-basyaru, ada kata-kata al-insanu, ada kata-kata Bani Adam, ada kata-kata bariyah, ada kata-kata khalifah yang semuanya merujuk kepada diri manusia, itu dihimpun jadi satu untuk dikaji secara integralistik. Itu namanya kalau dalam tafsir namanya tafsir maudhu'i. Yang lainnya ada tafsir analitik ya, itu tadi yang saya katakan, dan ada lagi tafsir global atau disebut ijmali. Kalau analitik namanya tahlili. Nah, apabila lapisan norma tersebut dilihat dari atas ke bawah, maka lapisan norma yang pertama ialah yang disebut sebagai nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah. Jadi nilai-nilai dasar di dalam agama ya tentu jumlahnya tergantung kemampuan orang menggali dari nilai-nilai dasar yang ada itu. Namanya al-qiyam al-asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar atau norma-norma abstrak yang diserap dari semangat Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan nilai yang paling esensial dalam ajaran Islam, seperti nilai tauhid, nilai kemaslahatan, nilai persamaan, toleransi, akhlak mulia, dan lain sebagainya. Itu yang disebut al-qiyam al-asasiyah. Ya memang Al-Quran tidak bicara secara letterlek ya tentang kemaslahatan, tentang persamaan, tentang toleransi, tentang kesejahteraan, tentang damai, tentang kebahagiaan. Tapi ruh atau spirit dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu pasti mengandung itu, pasti mengandung itu. Makanya dalam kajian tauhid, jadi tauhid itu tidak sekedar bicara tentang kajian atau arahan yang sifatnya teologik, karena tauhid juga ada tauhid sosial. Memang tauhid dalam arti teologis misalnya adalah membimbing manusia untuk memiliki ya tauhid yang murni menurut Islam, yang tadi secara sederhana dikatakan
bebas dari TBC itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, bahwa tauhid itu adalah sumber inspirasi, bahkan sumber energi, karena itu adalah rahasia kemenangan dan rahasia kejayaan umat-umat zaman silam, maksudnya umat Islam generasi awal. Rahasia kemenangan mereka, rahasia kemajuan mereka, rahasia kejayaan mereka itu ada di dalam tauhid. Berarti tauhid bukan sekedar menghafal wujud kitab bako. Tauhid bukan sekedar menghafal Asmaul Husna, bukan itu. Atau tauhid sekedar memahami tentang tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Itu kan pelajaran ilmu kalam itu, yang adanya jauh setelah generasi Nabi. Karena ilmu kalam dirumuskan setidaknya pada awal abad 2 Hijriah. Apakah pada zaman sahabat sudah ada pelajaran tentang wujud kitab bako? Ya belum ada. Apakah pada zaman Nabi sudah ada pelajaran atau rumusan maksudnya tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Ya tentu tidak ada. Tetapi tauhid itu sudah menjadi sumber inspirasi, sudah menjadi rahasia kemenangan. Ini namanya tauhid sosial. Bagaimana tauhid itu ini mewarnai. Jangan sampai ada orang geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah di musola, tapi saatnya korupsi ya tetap jalan. Itu namanya tidak ada tauhid sosialnya. Baik, itu yang disebut sebagai al-qiyam asasiyah atau norma-norma abstrak yang diserap dari semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah nilai yang paling esensial. Kenapa disebut abstrak? Karena tidak muncul dalam bentuk perbuatan, belum konkret. Itu nanti yang konkret yang disebut sebagai nadzarat al-fiqhiyah, fikihnya itu. Nanti ada contohnya, termasuk diantaranya adalah ketetapan dari murur bimusdalifah. Itu kan hanyalah contoh sederhana saja dari sekian banyak contoh yang ada. Karena kalau Bapak Ibu ikut KBIH Muhammadiyah saat haji, nanti pasti ada tanazul, gitu. Tanazul keluar dari regulasinya pemerintah untuk melaksanakan agenda sendiri. Di antara tanazul itu adalah tanggal 8 bulan Dzulhijjah sudah berada di Mina, karena Nabi dulu juga begitu. Ada lagi tanazul yang kedua sekarang ini, yakni tidak mabit di Mina, dalam arti menginap di dalam tenda-tenda yang ada di area Mina. Kenapa tidak mabit di Mina? Karena Mina sudah crowded. Mina itu wilayahnya terbatas. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu pemerintah Arab sudah memperluas wilayah Mina itu menjadi Mina al-Muwassa, atau orang Indonesia menyebut Mina Jadid, ya, Mina baru. Ya aslinya bukan Mina, waktu itu Mina baru. Cuma fatwanya ulama-ulama Saudi itu tetap sah, dianggap sah orang mabit di situ. Katakanlah istilah Masjidil Haram, ya, yang ada dalam Quran. Ketika ayat turun fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika ayat turun dan menyebut kata Masjidil Haram, jangan dibayangkan Masjidil Haram seluas yang sekarang ini. Yang namanya Masjidil Haram ketika ayat itu turun hanyalah Ka'bah dan pelataran tawaf, itu aja, tidak lebih dari itu. Jadi ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, yang namanya Masjidil Haram ini hanyalah Ka'bah dan pelataran tawaf, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai matof. Sementara Nabi mengatakan man shalla fi masjidi hada, ya,
barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka sholatnya seperti 1000 sholat di masjid yang lainnya, ilal masjidil haram. Itu barang siapa yang sholat di masjidil haram, man sholat fi masjidil haram, maka sholatnya sama dengan 100.000 sholat di tempat yang selainnya. Nah, yang disebut sholat di Masjidil Haram itu, apakah Masjidil Haram ketika ayat itu turun atau ketika Nabi bersabda itu, ataukah juga Masjidil Haram yang sekarang sudah sedemikian luasnya itu, yang bisa menampung 3 juta orang? Ya, para ulama mengatakan selama terhubung, ya sudah, itu Masjidil Haram juga. Ya tadi sama dengan Mina Al-Muwassa tadi, atau Mina Jadid. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi Yumina, bakul rujak kalau Yumina itu. Yumina. Nah, akhirnya dulu itu kami dari Muhammadiyah yang melakukannya. Sekaranglah pemerintah kemudian ikut-ikutan itu. Ketika menyadari dampaknya, akhirnya pemerintah ikut-ikutan azul itu. Maksudnya gini, lah iya, kita ditempatkan di tenda yang katanya tenda itu adalah Mina, padahal masuk wilayah Muzdalifah. Sehingga saya pernah pergi haji tahun 2013 itu, sekarang mabit di Muzdalifah, oleh maktabnya dibawa ke tenda. Loh iya, tenda ini termasuk Muzdalifah, karena ini wilayah Muzdalifah. Malam, pagi kita dibawa ke Mina. Kok enggak naik bis? Oh iya Pak, kalau malam namanya Muzdalifah, kalau pagi namanya Mina. Wah, damai lek malam namanya Wanti, pagi namanya Wantoy, itulah. Akhirnya kita putuskan, kalau begitu kita tidak usah menginap atau mabit bahasa Arabnya di tenda-tenda Mina ini, kita pulang saja ke hotel. Apa bedanya wong sama-sama di luar Mina? Akhirnya kita mengambil langkah itu, pergi ke hotel. Lah terus menginapnya ya tetap jalan. Begitu asar keluar dari hotel, pergi ke Jamarot, melontar Jumratul Aqobah, tidak langsung pulang, ya sudah gelandang di sekitar Jamarot itu. Oh, itu asli Mina di sekitar Jamarot. Gelar tikar tengah malam, lewat tengah malam balik ke hotel, ya sudah. Selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu mabitnya model begitu. Mabit tetap jalan dan berada di area Mina, tapi kita tidurnya di hotel. Hanya saja konsekuensinya, karena fasilitas konsumsi itu ada di sana, dapurnya ada di Mina, ya kita tidak dapat. Kita ya masak sendiri, ya kan malah enak masak sendiri itu. Jadi 100 orang itu kan setiap orang nyembelih seekor domba, kan semuanya haji tamattu. Orang yang kita percaya untuk menangani dam itu tanya, Pak, yang dibawa daging yang diberikan ke rombongan jenengan berapa? 20, 30 ekor maksudnya. Oh, jangan banyak-banyak, 10 aja. Hanya 10 ekor kambing. Nah, kambingnya itu kan beda ya dengan kambing sini. Tidak tidak lebus dan empuk dagingnya, walaupun tidak dipresto empuk. Ya, itu saya kira, dan pastinya karena faktor makanannya. Bapak Ibu, saya ini waktu kecil pengembala kambing itu. Karena orang di kampung itu kalau sudah sunat kan dapat sangu.
Kalau sudah sunat itu dapat sangu. Sangu dari orang yang datang itu. Nah, sangunya itu mesti sama orang tua dibelikan kambing. Lah kambing itu kalau sudah makan, kita carikan rambanan istilahnya ya. Kalau rambanan daun randu enggak apa-apa ya. Tapi kalau rambanannya daun nangka atau daun lamtoro, wah sudah kencingnya itu baunya gak karu-karuan. Ya samalah orang kalau habis makan jengkol itu kan kamar mandinya baunya gak karu-karuan. Ya sama-sama makhluk Allah yang melakukan proses apa namanya ini produksi di dalam penggilingan makanan tadi. Baik, yang kedua, lapisan kedua ialah asas-asas umum atau al-usul al-kulliyah. Nah, asas-asas umum itu nanti menajamkan salah satu aspek dari yang ada di dalam al-qiyam al-asasiyah itu. Nah, asas umum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar dan abstraksi dari lapisan norma yang di bawahnya. Yang masih abstrak di dalam al-qiyam al-asasiyah itu nanti dibikin konkret oleh norma lapisan kedua yang disebut dengan al-usul al-kulliyah. Peran asas umum ini ialah jembatan yang menghubungkan nilai-nilai dasar dan ketentuan praktis atau yang disebut an-nadhariyat al-fiqhiyah. Lah, ketentuan praktis itu yang bicara ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, itu adalah an-nadhariyat al-fiqhiyah. Nah, asas ini ada yang sudah diformulasikan dalam rumusan yuristik dan dinamakan sebagai kaidah fiqhiyah atau al-qawaid al-fiqhiyah, dan ada yang tidak dirumuskan disebut sebagai an-nazariyat al-fiqhiyah atau asas-asas hukum Islam. Jadi kalau belajar usul fikih ada namanya qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih ada qawaidul usul. Kalau qawaidul usul ya ini yang didasarkan pada al-usul al-kulliyah itu. Misalnya ad-dararu yuzal, sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia harus disingkirkan. Itu semuanya digali dari nilai-nilai esensial yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Kalau kaidah fiqhiyah digali dari konsekuensi bahasa atau redaksional ya. Misalnya bahwa al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah dalam agama itu wajib kecuali A, B, C, D. Al-aslu fin nahyi at-tahrim, hukum asal dalam larangan agama itu haram kecuali begini, namanya kaidah fikih. Kalau kaidah usul ya tadi kaidah-kaidah yang diambil dari al-usul al-kulliyah tadi. Misalnya ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu, itu enak kalau menguasai itu. Rela dengan sesuatu berarti rela dengan segala macam konsekuensinya. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini tanya tentang pekerjaan saya, halal apa haram? Nah, sampean kerja apa? Saya ini, sudah lama pertanyaannya. Saya ini tukang ojek. Ya halal lah tukang ojek.
bukan tukang ojek, supir. Saya ini supir. Ya. Pokok gak diluk-diluk mampir aja ya enggak apa-apa. Gitu aja kok tanya gitu. Ya Ustaz, saya ini gini, apa namanya, tidak sekedar supir tapi supir yang khas. Jadi ada perempuan di satu home base itu, kalau ada order saya kirimlah perempuan ini ke hotel. Nanti kalau ordernya sudah selesai, saya jemput lagi perempuan ini ke home base-nya. Wah, kalau itu ya bermasalah. Karena ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Kalau sampean rela mengantarkan ke sana, berarti kan rela dengan segala macam kejadian yang ada di dalamnya. Maka menurut saya saddan lidzari'a, dalam rangka menyumbat, menutup celah-celah ya, dari melaksanakan larangan agama, sebaiknya jangan diteruskan karena itu haram. Nah kalau itu haram, anak istri saya makan apa Ustaz? Ya makan nasi lah, masa makan yang lain. Jangan pesimistik ya menatap hidup ini. Ada miliaran orang yang bisa makan walaupun dia tetap berada di dalam pekerjaan yang halal. Begitu aja kok hampir pingsan. Ya beberapa pertemuan berikutnya dia laporan juga, ternyata alhamdulillah Ustaz, saya sudah jadi supirnya pabrik minuman teh botol lah, itu baru halal kalau itu. Sama-sama supir. Allah memberi jalan. Baik, kita lanjutkan. Nah ini lapisan paling bawah atau ketiga adalah ketentuan hukum praktis al-ahkam al-far'iyah. Pada lapisan terakhir ini langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syara' serta menentukan hukum taklifi halal haram ataupun hukum wad'i syarat dan sebab. Bicara syarat dan sebab berarti sah dan tidak sah. Sholatmu tidak sah karena ada syarat yang belum kamu penuhi, yaitu wudhu. Sholatmu tidak sah karena ada syarat yang belum kamu penuhi, misalnya menutup aurat dan lain sebagainya. Nah contoh, dalam edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor sekian tahun 2020 tentang tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, Majelis Tarjih menggunakan struktur norma di atas. Karena waktu itu Majelis Tarjih menfatwakan tidak perlu mengadakan sholat Id di lapangan terbuka bergerombol banyak orang. Makanya saya sholat di rumah itu mungkin satu-satunya sholat Idul Fitri yang diliput, yang masuk Jawa Pos. Saya sholat Id dengan keluarga, 3 rumah di belakang juga ikut. Ada wartawan Jawa Pos tanya saya, Pak, Muhammadiyah kan memutuskan begini-begini, ada contohnya Pak? Ada di rumah saya. Datang Pak di masuk Jawa Pos. Ada fotonya ya. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2020 itu sebagai respon terhadap bencana pandemi tersebut, Majelis Tarjih menggunakan nilai dasar al-qiyam al-asasiyah yang namanya kemaslahatan. Kan salah satu nilai al-qiyam al-asasiyah atau nilai dasar tadi namanya kemaslahatan, yaitu tujuan agama adalah untuk memberikan rahmat kepada manusia, ri'ayatu masalihin nasi jami'a, yang dalam falsafah fikih disebut sebagai
perwujudan kemaslahatan atau tahqiqul masalih. Agama ini diturunkan salah satu tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan atau tahqiqul masalih. Lah tentu dasarnya adalah firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, nilai dasar kemaslahatan ini menurunkan 5 asasul kuliah. Pertama adalah taisir, bahwa segala sesuatu itu harus mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, digali dari itu. Yang kedua, ala hasbi qudrah, bahwa beribadat kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, itu dasar ayatnya. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan madharat, adamud doror. Jangan sampai melakukan kebajikan tapi membahayakan keselamatan nyawamu, itu tidak boleh. Adamud doror. Karena kalau itu dipaksakan, ya tentu akan bertentangan dengan prinsip yang lainnya. Di samping itu Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, menyuruh sesuatu yang bisa mencelakakan hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Ya, Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, termasuk tadi murur di Muzdalifah, dasarnya ya ini, dasarnya nalar fikihnya seperti ini. Apa sih murur di Muzdalifah itu? Orang kalau pergi haji selepas wukuf di Arafah kan digeser menuju Muzdalifah, turun dari bis, kemudian berdiam di situ, tengah malam menjelang subuh kemudian diangkut, ya, satu bis. Nah kemudian begini, beberapa tahun yang lalu pengalaman yang haji tambah banyak. Haji kuotanya misalnya 3 juta, itu yang ilegal itu bisa sampai 500.000. Ada yang ditangkap Pak, yang ditangkap cuma 10 bis, yang dikembalikan ke negara asalnya. Yang tidak ditangkap itu masih ratusan ribu, dan mereka di luar perhitungan. Artinya kan wilayah Mina kan sudah dihitung, luasnya sekian kilometer persegi, jamaahnya sekian orang, berarti setiap orang dapat space sekian kali sekian sentimeter persegi, bisa berbaring. Setiap orang dipastikan bisa tidur di situ. Nah kemarin itu kan terjadi yang di luar itu. Karena orang semakin banyak, ya termasuk yang ilegal tadi, akhirnya banyak yang tidak bisa tidur berbaring, tidur sambil duduk, karena mau berbaring mesti nyenggol temennya, ya. Akhirnya di Muzdalifah itu murur saja, lewat bis datang ke Muzdalifah. Orang tidak usah turun dari bis, diem di situ 10-15 menit, asal lewat tengah malam langsung lanjut ke Mina, ya. Sehingga pertanyaannya, bolehkah dalam haji itu orang tidak turun dari bis tapi ya tetap di Mina 10-15 menit tetap di Muzdalifah, tetap di Muzdalifah. Ya biasanya bis datang ke sana, jamaah haji turun, ya, sampai sekian jam baru kemudian diangkut lagi oleh bis yang lainnya, bukan bis ini, untuk diantar ke Mina tadi. Nah tapi murur di Muzdalifah tidak seperti itu, ya. Bis itu masuk ke Muzdalifah, penumpangnya tidak usah turun, ya, kecuali buang air, ya. Tidak usah turun, ya. 10-15 menit bis ini langsung bergerak lagi ke, yang penting di situ sudah lewat tengah malam, ya. Nalar fikih ini ya tentu saja
bisa untuk dipakai memutuskan persoalan-persoalan yang lainnya. Yang dicontohkan di sini adalah masalah pelaksanakan sholat Id waktu itu kan ditiadakan, pelaksanakan sholat Jumat juga ditiadakan, karena memang kalau dipaksakan bisa membahayakan ya. Mungkin orang tidak percaya Pak, COVID itu tidak ada. Nah, rumah sakit bawa orang meninggal lebih dari biasanya. Ada TPQ masjid sebelah rumah itu, kepala TPQ-nya meninggal kena COVID, ditaruh di rumah sakit Gresik waktu itu, sehingga ketika dikebumikan tidak usah ke rumah, langsung ke pemakaman. Pak Mudirnya bilang, Pak Sam, katanya keluarganya jenengan yang mimpin prosesi pemakaman. Siap, saya yang mimpin prosesi pemakaman. Pemakaman belum selesai, sebelah ini sudah digali. Saya tanya, lho Pak, kok sudah menggali? Iya Pak, ada telepon suruh gali lagi sebelahnya. Wak Mudirnya sebelah saya, dapat 5 hari, Wak Mudirnya meninggal juga. Batin saya, Wak Mudir ini kena juga, saya kena juga, berarti semua menghirup udara yang sama kan kita. Dan ya saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang tidak kena itu. Semua kena, yang udara yang dihirup sama kok. Ya persoalannya ada yang tahan, ada yang tidak, gitu aja. Persoalannya di situ aja. Kemudian perlahan-lahan proses penyembuhan. Saya tahunya ketika kemudian general check up toh, imun saya tinggi 300 imun saya. Umumnya kan tidak sampai 100 imun saya tinggi. Kenapa dokter? Pak, imun sampean tinggi. Ya terus kenapa, kan baik? Iya, cuma maksudnya sampean berarti pernah kena itu loh. Kalau orang kena COVID sembuh kan langsung 1000 imunnya itu. Kalau lama ya perlahan-lahan normal biasa. Sehingga yang baru kena COVID waktu itu sembuh ya tidak kena lagi karena dia sudah kebal, sudah imun tadi itu. Ya semua orang kena ya, cuma ada yang tahan, ada yang tidak tahan ya. Yang tiap hari makan telo, makan puhung itu biasanya yang tahan, yang makan enak-enak itu gak tahan gitu. Baiklah, saya kira untuk sementara cukup dulu ya, karena saya jam 6 ditunggu teman-teman di Masjid Al-Manar. PCM sepanjang. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.